Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nah, kali ini saya akan bercerita tentang kisah-kisah Nabi. Di sini saya ditemani dengan adik saya. Coba perkenalan dulu. Assalamualaikum, kenalkan nama saya Ola, adiknya Mbak Indah. Ya, kita akan mendengarkan sebuah kisah nih. Apa ya kira-kira? Sebuah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Siapa dia? Nabi Yunus adalah salah satu dari 25 nabi yang ada dalam Al-Quran. Nih, dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Yunus itu adalah seorang rasul utusan Allah. Dalam Quran surat As-Saffat ayat ke-139 yang bunyinya itu wa inna Yunus laminal mursalin. Apa itu artinya? Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasulnya Allah. Nah, begitu kira-kira dalam Al-Quran. Yunus itu diutus oleh Allah pada suatu daerah yang bernama Asyur, antara sungai Dajlah dan sungai Furat. Nah, jadi pada masa Yunus diutus menjadi seorang rasul, keadaan orang-orang Bani Israel itu sudah hancur, sudah rusak. Lebih-lebih itikadnya telah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua sudah berpecah belah. Pada saat yang sama, pada saat yang sangat kritis itu diangkatlah Yunus sebagai pesuruh Allah untuk menyampaikan risalah ke tengah-tengah mereka untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah besar itu. Nah, siang malam Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan syariat-syariat Allah kepada semua kaumnya. Akan tetapi belum juga berhasil sama sekali. Bahkan mereka mengejek Nabi Yunus alaihissalam. Nah, dalam ceritanya, walaupun Nabi Yunus dengan tekun dan sabar mengajak kaumnya untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai memakan 30 tahun. 30 tahun lamanya Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya untuk diajak ke jalan yang benar dan jalan menuju keselamatan. Tidak mendapatkan pengikut yang banyak, akan tetapi selama 30 tahun itu ia memperoleh pengikut hanya 2 orang saja. Lanjut. Nah, menghadapi kaumnya yang sangat bandel, beliau sangat kesal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar diturunkan siksa. Dan dalam keadaan marah ia keluar kota untuk meninggalkan kaumnya itu yang selalu berbuat maksiat dan tetap dalam kekufurannya. Nah, ia meninggalkan kota itu tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala karena ia mengira bahwa Allah tidak akan menyiksa atas apa yang ia lakukan. Nah, ketika Allah menurunkan siksa-Nya berupa awan yang menghitam, mereka sama-sama memanggil Nabi Yunus. Namun Nabi Yunus tidak ada menghiraukannya dan tetap terus berjalan sampai di tepi laut dan bertemu dengan sebuah perahu atau kapal yang tengah siap berlayar. Nah, setelah itu Nabi Yunus ditelan ikan Hud namanya. Nabi Yunus minta izin kepada awak kapal untuk ikut berlayar bersama mereka. Mereka pun mempersilakannya. Di tengah-tengah lautan, Allah mendatangkan angin topan yang membuat ombak bergelombang keras hampir menenggelamkan semua penumpang kapal itu. Sehingga para nelayan dan penumpang jadi cemas dan gelisah sambil berkata, "Sesungguhnya di antara kita ada orang yang mempunyai dosa." Kemudian mereka bermusyawarah untuk mengadakan undian. Apa itu? Maka barang siapa yang kalah dalam undian itu, dialah yang akan dilemparkan dari kapal itu demi menjaga keselamatan penumpang lainnya. Nah, akhirnya mereka membuat sebuah undian. Setelah diadakan undian, ternyata undian itu jatuh kepada siapa? Kepada Nabi Yunus. Padahal Nabi Yunus telah Allah beritahukan kepada mereka. Mereka berkata, "Ini adalah orang yang soleh. Tidak masuk akal bila ia mempunyai dosa. Dan pasti undian ini mengenainya secara kebetulan." Kemudian mereka mengulangi undian tadi. Diulangi lagi undiannya.
Nah, namun undian itu jatuh kepada Nabi Yunus lagi. Namun mereka menolaknya. Kaum itu menolak Nabi Yunus untuk turun. Lalu mereka mengadakan undian lagi. Namun apa yang terjadi? Yang ketiga kalinya undian itu tetap jatuh kepada Nabi Yunus. Dan karena itu Allah telah menghendakinya. Maka ia menceburkan dirinya ke dalam lautan. Dan Allah mengutus ikan hut tadi, ikan hut yang besar untuk menelannya. Itulah akibat perbuatannya Nabi Yunus yang tidak mendapat izin dari Allah untuk meninggalkan kaumnya tadi. Dalam perut ikan yang begitu gelapnya, Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa artinya? Tidak ada Tuhan yang patut dipuji kecuali Engkau satu-satunya. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Itu dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-87. Ada dalam Quran. Nah, dengan doanya yang dibaca oleh Nabi Yunus itu, Allah menyelamatkan dirinya, dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan hut di tepi laut. Dari sebelum itu, Nabi Yunus dalam perut ikan hut, Nabi Yunus itu berpikir dan menyadari bahwasanya dia telah berdosa. Dosanya apa? Dia meninggalkan kaum tadi. Padahal Allah sudah mengamanahkan jangan pernah meninggalkan kaumnya hingga melakukan dosa. Nah, Yunus keluar dari perut ikan hut dalam keadaan sakit dan lemah. Maka Allah menumbuhkan di atasnya sebuah pohon yang rindang dari jenis pohon labu yang menaunginya dari panas terik matahari. Demikianlah keadaan Yunus untuk beberapa saat lamanya, hingga pulih kembali kesehatannya. Nah, hilang kekhawatirannya dan tenang jiwanya. Setelah itu, Allah memerintahkan agar kembali untuk menemui kaumnya yang ditinggalkan selama ini. Kemudian, ia pun menyeru mereka supaya beriman, dan ia pun melaksanakan risalah yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka jadilah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian Allah memberikan kesenangan kepada orang-orang yang beriman yang mendapatkan petunjuk itu. Lalu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini apa? Yang pertama, dalam kisah Nabi Yunus terdapat pelajaran bagi orang mukmin untuk kembali dan meratap serta memohon kepada Allah. Yunus telah meratap dan memohon kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia berada dalam perut ikan hut sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Anbiya ayat 87. Terus yang kedua, kesabaran. Kesabaran adalah merupakan modal utama dalam mengarungi medan dakwah. Nabi Yunus lari dari kaumnya karena tidak kuat menghadapi kaumnya yang bandel, yang nakal. Untuk itu, maka Allah menyerukan kepada Nabi Muhammad SAW agar tabah dalam berdakwah kepada Allah SWT dan tidak lari meninggalkan kaumnya. Kisah Al-Quran juga disebutkan tentang kisah Nabi Muhammad. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 48-50. Nah, begitulah kisahnya Nabi Yunus alaihissalam yang belajar memahami kesalahannya yang meninggalkan kaumnya. Lalu ia bertobat dan kembali untuk berdakwah ke dalam jalan Allah. Jangan pernah kita berputus asa untuk berhijrah di jalan Allah, karena Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, orang-orang bersabar. Itulah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Sekian dari kita. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.